Di tengah derasnya arus perubahan zaman yang melaju cepat dan nyaris tanpa jeda, ulama LDII senantiasa mengingatkan jamaah agar tidak kehilangan arah. Perkembangan teknologi, dinamika sosial, dan tuntutan kehidupan modern sejatinya bukan ancaman bagi keimanan, melainkan ladang ujian sekaligus peluang amal apabila disikapi dengan ilmu, akhlak, dan kebijaksanaan. Nasihat penuh makna ini disampaikan oleh Ustadz Muhammad Wicaksono, SPDI, selaku utusan khusus dari Dewan Pimpinan Pusat DPP LDII pada hari Selasa 27 Januari 2026 kepada jamaah warga LDII pimpinan anak cabang PAC, Matesi, Karangbangun, dan Dawu. Kegiatan tersebut berlangsung dengan khidmat di Masjid Baitul Qudus, Sidodadi RT 03 RW 08, Matesi, Kecamatan Matesi, Kabupaten Karanganyar. Dalam penyampaiannya, Ustadz Muhammad Wicaksono menegaskan bahwa inti dakwah LDII saat ini adalah integrasi antara penguatan keimanan dan kemampuan beradaptasi dengan perkembangan zaman, agar jamaah tetap religius tanpa tertinggal, serta maju tanpa kehilangan jati diri. Allah Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok." QS Al-Hasyr 18. Ayat ini, sebagaimana dijelaskan beliau, mengajarkan bahwa seorang mukmin harus mempersiapkan masa depan dengan takwa dan amal nyata, bukan sekadar mengikuti arus perubahan tanpa arah. Ulama LDII mendorong jamaah, khususnya generasi muda, agar memanfaatkan teknologi digital secara bijak dan produktif. Gawai, media sosial, dan internet hendaknya menjadi sarana dakwah, pembelajaran, serta penguatan ekonomi, bukan sekadar konsumsi hiburan yang melalaikan. Dan sebagaimana sabda Rasulullah, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. H.R. Ahmad. Dengan landasan ini, literasi digital dipahami sebagai kemampuan memilih yang bermanfaat, menyaring yang merusak, serta mengarahkan teknologi untuk kemaslahatan umat. Dalam era banjir informasi, Ustadz Muhammad Wicaksono mengingatkan pentingnya menjaga akhlak dan etika, baik di dunia nyata maupun ruang digital. Jamaah diajak untuk berhati-hati dalam menerima dan menyebarkan informasi, serta menjaga lisan dan tulisan agar tidak melukai sesama. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya akan dimintai pertanggungjawaban." Saks Al-Isra 36. Akhlakul karimah, menurut beliau, adalah benteng iman yang paling kokoh di tengah derasnya pengaruh negatif zaman. Salah satu terobosan nasihat ulama LDII yang ditekankan adalah dakwah lingkungan, go green, dan ketahanan pangan. Jamaah diajak menanam pohon produktif, menjaga kebersihan lingkungan, serta mengembangkan usaha di bidang pertanian sebagai bentuk ibadah yang berdampak panjang. Rasulullah bersabda, tidaklah seorang muslim menanam tanaman, lalu dimakan manusia, burung, atau hewan, melainkan itu menjadi sedekah baginya. Riwayat Bukhari dan Muslim. Dengan kepedulian terhadap lingkungan, jamaah tidak hanya beramal untuk hari ini, tetapi juga untuk generasi yang akan datang. Ulama LDII menekankan pentingnya keseimbangan antara kesungguhan bekerja dan ketekunan beribadah. Kesibukan dunia tidak boleh melalaikan salat. Utamakan salat berjamaah, mengaji, dan zikir. Sebagaimana ibadah tidak menjauhkan dari tanggung jawab profesional. Allah berfirman, "Carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu di dunia." QS Al-Kashash 77. Inilah konsep profesional religius, bekerja dengan amanah, beribadah dengan khusyuk. Dalam penutup nasihatnya, Ustadz Muhammad Wicaksono kembali menegaskan 3 target utama pembinaan warga LDII, yaitu alim faqih, berakhlakul karimah, dan mandiri. Jamaah diajak rajin mengaji, menjaga salat, semangat beramal, gemar infak dan sedekah, rukun dan kompak, taat kepada Allah, Rasul, dan ulil amri, serta menjadi warga negara yang baik. Sejalan dengan itu, beliau juga menguatkan wawasan kebangsaan, menegaskan komitmen warga LDII terhadap Pancasila dan NKRI, serta pentingnya peran aktif dalam menjaga persatuan dan keutuhan bangsa. Rasulullah bersabda, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. HR Muslim. Nasihat ini disampaikan bukan untuk meninggikan diri, melainkan sebagai pengingat penuh kasih agar jamaah tetap teguh dalam iman, santun dalam akhlak, cerdas dalam menyikapi zaman, serta kokoh dalam persatuan bangsa. Dari Masjid Baitul Qudus, pesan dakwah itu mengalir lembut, menenangkan hati, dan meneguhkan langkah bahwa menjadi muslim yang taat, mandiri, dan bermanfaat adalah jalan hidup yang selalu relevan sepanjang zaman.
Alhamdulillahi jazakumullahu khairan.